sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 74 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-14 dengan judul Antara Tawang Mangun dan Rumah Sakit. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Rahman sebagai orang tak dikenal, Yaden Arafat sebagai orang sandi, Bambang Jeger sebagai Irawan, Ferry Fadli sebagai Galang, Endah sebagai Susterwati, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada kisah transaksi di Tawangmangu dikisahkan, Kristina berada di ruangan gelap
di suatu villa di Tawangmangu. Bahkan serasa tubuhnya didorong oleh kekuatan kasar, maka dirinya jatuh tersungkur. Tidak lama kemudian kelompok orang-orang yang mengaku dirinya berlagak intelijen itu pun segera meninggalkan villa malam itu juga. Hal itu dilakukan setelah mendapat uang tebusan dari Irawan sebanyak 5 juta rupiah. Dia menyalip kita. Baik, aku tidak akan memberi kesempatan. Tembak roda bagian depan, lakukan. Setan, dia memasang pucuk pistol ke arah. Baik, aku harus pandai memainkan setan ini. Tembak roda bagian depan. Dia akan berbahaya. Kalau perlu tembak saja kepalanya. Dia bergerak terlalu cepat. Yang penting kau kemudikan mobil dengan bagus. Hati-hati. Jalannya penuh liku. Tebingnya curam-curam. Tobeng, tekan picu. Arahkan roda bagian kiri depan. Jangan sampai lepas. Melepaskan 2 tembakan. Kalian goblok. Kenapa tidak kena? Kalian kantong nasi semua. Baik. Sebaiknya aku akan membuat dia celaka. Aku akan menceburkan dia ke dalam jurang. Mobil itu terus saling berkejaran menembus malam dalam perjalanan Tawangmangu Solo. Kini sebentar lagi sampai di Karangpandan. Namun pengemudi itu terus berhati-hati untuk mengawasi gerak mobil Irawan dengan maksud menjatuhkan mobilnya ke suatu jurang yang curam. Namun apa yang dialami sungguh berbeda dari dugaannya. Setan. Kenapa mobilku bisa menabrak pohon? Kita harus melarikan diri. Kita berpencar. Kurang ajar. Mereka melarikan diri. Baik. Untung saja aku bawa senter. Aku harus mengejar dia. Kawanan yang mengaku dirinya intelijen itu segera melarikan diri. Mereka tanpa membawa alat penerangan. Kini mereka berpencar mencari keselamatan diri. Irawan pun mencoba mengejarnya dengan membawa senter. Namun yang terjadi di dekat mobil yang menabrak pohon itu, telah ada pengemudi sepeda motor. Aku pasti tidak salah lihat lagi. Mobil ini jelas mobil Irawan. Dan agaknya mobil yang menabrak pohon ini adalah mobil orang yang bermaksud jahat padanya. Tapi kemana mereka? Sekali-sekali kulihat cahaya lampu senter memancar. Jangan-jangan pemilik mobil ini. Baiklah. Aku akan tunggu beberapa saat di tempat yang lain saja. Tidak di tempat kejadian ini.
Semoga mereka kehilangan jejak. Di daerah seperti ini ada suara tembakan. Aneh. Jangan-jangan seorang polisi sedang memburu buronan. Baiklah. Aku harus berhati-hati dengan suasana malam ini. Aku tidak ambil peduli. Aku harus berani menghadapi mereka. Sekalipun dia memiliki senjata api, aku akan meloncat ke atas tebing ini. Tapi, tidak. Lebih baik aku lempar batu besar ini ke arah gubuk itu. Sepertinya mereka berlindung di sana. Dengan langkah yang penuh hati-hati sambil matanya mencari, Irawan terus mendekati gubuk kecil yang terbuat dari daun tebu kering. Sesaat kemudian diambilnya batu yang cukup besar. Lalu batu itu diangkatnya. Dan kemudian... Setan. Agaknya dia yang melempar batu ini ke arahku. Di mana dia sekarang? Dan di mana larinya Tobeng dan Karma? Aku harus membunuh Irawan sebelum dia membunuhku. Kobar! Kobar! Di mana kau, Kobar? Karma. Shh. Aku di sini. Hati-hati. Mata Irawan itu lebih tajam daripada kita. Karena dia membawa lampu senter. Di mana pistolmu? Pistol itu terlepas dari tanganku. Celaka. Sekarang kita harus mengatur strategi. Satu-satunya jalan. Kau harus melempar pasir ke arah matanya jika kau bertemu dengan dia. Kau paham? Iya. Nah, kita berpisah. Mungkin Irawan masih di atas tebing itu. Ingat akan isyarat yang aku katakan atau kuberikan padamu. Berarti kalau kita sudah bertemu atau mendekati dia. Nah, tepat sekali. Lakukan. Iya. Aku seperti mendengar orang berjalan di rerumputan malam-malam begini. Mungkin diakah Irawan? Tidak. Dia bukan Irawan. Dia melompat di semak yang rimbun. Aku tidak ambil peduli. Kau pastilah orang yang mencurigakan. Jangan salahkan aku kalau kau harus mampus di dasar tebing nanti. Setan, siapa kau? Maaf, kalau aku terlalu mencampuri urusan kalian dengan pemuda bermobil mewah itu. Aku tidak bertanya orang muda bermobil mewah. Tapi aku bertanya kepadamu. Siapa dan mau apa kau? Katakan. Maaf, akulah yang seharusnya mengetahui namamu lebih dulu. Keparat. Katakan kalau seorang petugas keamanan. Maaf, aku bukan petugas keamanan. Aku tidak punya pistol. Yet. Saudara jangan menyerangku tanpa alasan. Aku ingin tahu kenapa saudara berada di tempat ini malam-malam begini. Itu bukan urusan. Lebih baik kau pergi. Jangan di sini. Tidak, aku tetap mencurigaimu. Bagus. Tapi lihat. Aku sudah biasa main pisau bermata. Sekalipun itu senjata celurit rangkap. Kosong. Kini Galang dan orang bernama Karma itu bergulat di atas rerumputan yang mulai dibasahi dengan embun malam. Ternyata Karma pun belum berhasil menghenjamkan pisau belatinya ke arah lambung Galang. Namun dalam gerakan yang terakhir, Galang terpaksa terpelanting dan akhirnya terlempar di atas tebing jurang menganga. Untung ada akar pohon, sehingga aku tidak masuk ke jurang. Luar biasa kekuatan orang itu. Sebentar lagi ajalmu akan tiba, hai orang keparat. Lihat. Gila, dia mengangkat batu. Tidak, aku tidak mau mati konyol. Batu itu pasti akan dijatuhkan ke arah kepalaku. Kau tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, ha? Tebing itu cukup runyam. Lihat. Lihat. Hop. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan
Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Bagus, kau memang berhasil menghindar. Tapi jangan harapkan kau bisa selamat. Ayo, sebentar lagi kau akan berhasil menaiki tebing ini, ya. Baik. Aku harus meraih kakinya. Aku harus rela terjun ke dalam jurang ini bersama-sama dengan dia. Galang terus merangkak menyusuri tebing melalui akar-akar pohon. Dia berharap bisa selamat dari bahaya itu. Sementara Karma terus memandangi gerak Galang yang sulit mencari akar-akar atau bebatuan yang menancap di tebing guna mencari panjatan. Dan sebentar lagi Galang sampai di atas. Dan akhirnya Galang mengambil nafas dalam-dalam. Tenaganya dihempaskan untuk melonjak menjegal kaki Karma. Setan! Tubuhku terasa remuk. Untung saja aku bisa tersangkut onggok kayu tangguh. Tapi tangan kiriku seperti patah. Kopar, di mana kau, Kopar? Aku seperti aku tidak kuat lagi. Tubuhku seperti hancur. Di mana orang itu sekarang? Karma tidak menyahut isyarat ini. Di mana dia sekarang? Tidak menyahut juga. Ya, tampaknya berkelebat itu bayangan manusia. Ya, dia pembawa senter. Dia pasti Irawan. Berhenti! Setan! Jangan kau panjar cahaya senter itu. Ternyata orang yang mengenakan cadar tadi sore adalah kau, Kopar. Lagakmu seperti intelijen. Ternyata kau memang perampok. Kau licik. Kau lempar mataku dengan abu. Ternyata kau kalah dengan abu, Irawan. Sekarang kau telah berada di tanganku. Menurutlah. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Kopar. Kau licik. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu, Irawan. Kedua tanganmu akan kuikat dengan tali ini. Kalau perlu, kau akan kusandra. Dan setelah itu, kau akan kubunuh. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Nah, sekarang berjalanlah sambil mengusap debu yang bersarang di kedua matamu itu. Ayo jalan. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayo. Kita menuju ke mobil yang mendapat pohon itu. Ayo. Naas bagi nasib Irawan. Kini matanya ditaburi dengan debu oleh Kopar. Ternyata Kopar adalah pemilik kaset video porno yang diedarkan kepada Irawan untuk diperjualbelikan. Kini Irawan terus berjalan bersama Kopar menuju ke arah mobilnya. Namun sebelum berhasil melewati jalan tikungan, tiba-tiba saja Kopar melihat kelebatan manusia menerjang tonggak kayu kering, di mana jalan Galang sempat sempoyongan karena menahan sakit di tangan kirinya karena tersangkut pohon tanggung. Ada arah sempoyongan di depan. Aku harus lebih hati-hati, sekalipun tempat ini sepi. Agaknya aku harus lebih berhati-hati. Ada orang menyenter ke arahku. Irawan pemilik mobil mewah itu kah? Tidak. Aku harus berlindung di balik bongkahan batu cadas ini. Tadi kelebatan
manusia aku lihat di sini. Apakah dia bukan manusia? Tidak mungkin di tempat ini ada babi hutan atau celeng. Aku sentai kemana-mana tidak ada. Kopar, kenapa kau jerumuskan aku untuk menjadi pengedar film itu? Dan sekarang kau sendiri yang hendak membunuh penghidupanku, merampok uang sebanyak 5 juta itu. Jangan banyak bicara. Semuanya telah terlanjur. Cepat, berjalan dan jangan menoleh. Kau perampok, kau penjerumus. Apapun alasannya, yang penting aku mendapatkan rupiah. Jadi orang itu pengedar film porno. Dan Irawan juga terlibat dalam urusan ini? Aneh. Kenapa Irawan mengatakan rampok pada orang yang bernama Kopar itu? Aku kasihan juga dengan Irawan. Matanya mengeluarkan air karena diperdaya oleh orang yang bernama Kopar itu. Setan! Jangan pengecut kau. Ayo, jangan berlompatan seperti katak bencok. Selamatkan dirimu, saudara Irawan. Basuh mukamu dengan air embun di rerumputan itu, agar kau bisa melihat dengan terang. Siapakah orang itu? Sepertinya aku pernah mendengar suaranya. Tapi di mana? Tapi kenapa malam-malam begini dia bisa berada di sini? Siapakah kau, saudara? Kau mengikuti kami. Mengakulah. Saudara Kopar, mungkin sahabatmu yang satu itu sudah mampus di dasar jurang sana. Aku tahu siapakah kau ini sebenarnya. Seorang pemuda pengedar blue film. Dan sekarang merampok uang 5 juta dari tangan saudara Irawan. Ayo, akui semuanya itu. Berdebah. Kau harus mampus. Jangan. Jangan kau jepitkan aku di sela-sela pohon kayu ini ya. Aduh. Agaknya Tuhan tidak mengizinkan hambanya membuat kerusuhan di bumi. Lihatlah, kawanmu di dasar jurang sana. Sekarang akan kunyalakan cahaya lampu senter ini. Jadi kau... Cukup. Saudara Irawan, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Kau Galang, terserah padamu. Tapi sekarang Kristina masih berada di Villa Tawangmangu. Kristina katamu? Iya. Baiklah. Sekarang kita bawa orang yang berada di dasar jurang itu ke rumah sakit. Kau tahu rumah sakit terdekat? Rumah sakit Kartini di Karanganyar. Atau bisa juga rumah sakit Mangkubumen. Baiklah. Untuk urusan Kristina itu nomor 2. Sekarang kita harus melapor hal ini kepada yang berwajib. Semua adalah urusan kalian, saudara Irawan. Maka kau harus selesaikan semuanya melalui hukum yang berlaku kepada yang berwajib. Iya. Aku akan urus semuanya ini dengan tuntas, saudara Galang. Pak Polisi, sekarang saya hendak mengantarkan pasien ini ke rumah sakit. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Ya, namanya saja halangan. Apakah tangan kiriku akan sembuh lama, Suster? Tidak seberapa. Suster tidak merasakan betapa sakitnya terkilir. Biasanya tidak begitu lama kok. Ya, paling-paling seminggu sampai 15 hari sudah pulih kembali. Jadi, pasien itu adalah yang pernah melawan Mas Galang ketika di daerah Tawangmangu. Iya. Tapi itu adalah salahnya sendiri. Aku hanya membela diri demi keselamatan. Oh ya, bagaimana? Apanya yang bagaimana? Apakah pasien itu masih bisa ditolong? Lukanya cukup parah. Agaknya ada bagian dalam yang cukup rusak berat. Bagian tulang belakang pun luka berat. Begitu juga otak belakangnya. Ya, rasa-rasanya harapan tipis. Itu menurut Dokter Ibrahim. Kalau begitu, boleh saya menengok pasien yang bernama Karma itu? Mari, silakan.
Dia sudah tidak bernafas lagi. Ahli warisnya tidak ada. Biar saya yang akan melaporkan hal ini kepada temannya. Siapa dia? Kopar. Baiklah, saya permisi dulu, suster. Galang segera menemui orang bernama Kopar. Saat itu pula, Galang telah melaporkan akan keberadaan temannya Karma, bahwa Karma telah meninggal di rumah sakit. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayer. Tonikum Bayer, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayer bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayer, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayer mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayer memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayer, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.